Jadi gini, banyak orang nggak paham ya bahwa kecemasan itu bisa saja terjadi atau sekunder karena pikiran obsesif. Halo dok, saya sampai telat kuliah loh. Udah tengah jalan menuju kampus, balik lagi ke kos, cuma buat ngecek pintu 9 kali. Kalau nggak, Ada ritualnya. ada ritualnya. Jadi sebelumnya tuh saya ngecek pintu cuma 7 kali. Tentu biasanya dari penelitian ini dikatakan karena kekurangan yang utama adalah kekurangan serotonin ya. Jadi obat-obat yang bisa meningkatkan serotonin itu sangat dibutuhkan. Halo my friends. Wah, di sini berisik banget nih, kita lagi ajojing. Selamat datang di acara Jadi Gini episode 15 bersama saya Ardan dan Dr. Rai. Seperti biasa. Halo semuanya. Ya. Live dari Diskoria 88 Studio. Apa kabar nih malam ini Dr. Rai? Mantap jiwa. Mantap tanyakannya kabar soalnya. Iya, kan? Selalu mantap jiwa ya. Apalagi Sabtu-Sabtu ya kan? Iya. Kali ini edisi spesial. Kenapa? Karena anak saya yang nomor 1 ulang tahun. Selamat Habis ulang ini tahun. mesti segera caw ya. Wah, kan? iya. Oh, berarti kita mesti cepet-cepet nih, Dok. Hah? Mesti cepet-cepet. Iya, mesti cepet-cepet biar Iya, udah sampai ditungguin. jam 8. Sama aja. Iya. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Novel, gsterai.com, komunitas teman baik dan Diskoria 88. Dan topik kita adalah bebas OCD dan anxiety. Nah, Dok, saya tuh penasaran, Dok, kenapa milih topik kayak gini, Dok, untuk hari ini? Maksudnya gimana nih? Kenapa milihnya topik yang Iya, OCD bukan dan diet ya. Oh, betul. Jangan orang kalau ngomongin OCD ini maksudnya diet ya. Bukan. Yang maksudnya OCD ini obsessive compulsive disorder. Jadi gangguan obsesi dan kompulsi. Jadi pikirannya obsesi, pikiran yang berulang, kompulsi tindakan yang berulang. Gitu ya. Nah, itu ada kaitannya sama kecemasan. Jadi gini, banyak orang nggak paham ya bahwa kecemasan itu bisa saja terjadi atau sekunder karena pikiran obsesif. Oh, gitu. Taunya orang-orang saya kok ngalami gangguan kecemasan ya, saya ini dan sebagainya. Tetapi beberapa klien datang, setelah itu kita ajak wawancara, lalu ternyata di balik kecemasan yang dialami ternyata ada pikiran obsesif. Jadi kemudian jadi tegak, ini obsesif kompulsif gitu. Ya kan? Gangguan cemasnya hanya dampak ya dampak dari si OCD-nya gitu. Oh. Nah, itu yang kita perlu bicarakan. Gimana sih membedakan kecemasan itu ada kaitannya dengan OCD atau tidak gitu. OCD itu sempat jadi pembahasan yang seksi banget loh, Dok, di sosial media, terutama di Facebook ya. Gimana tuh? Kalau di antara teman-teman Facebook saya tuh pada sering itu ikut kuis yang seberapa OCD kah kamu. Terus kuisnya tuh tentang ini, gambar-gambar yang ada misalnya bulat-bulat kayak gini di studio nih, bulat-bulat yang teratur, tiba-tiba ada satu bulatan yang keluar, kotak gitu. Terus kan itu mengganggu. Nah, itu kalau misalnya mereka isi itu semuanya, mereka merasa terganggu, artinya mereka OCD. Terus mendeklar di Facebook kalau, "Weh, gua OCD loh," gitu. Terus Jadi bahagianya bangga. apa? Nggak tahu. Saya sebagai orang yang OCD beneran, Iya, mungkin kayak itu cuma bingung game gitu. aja ya kan, game aja ya kan. Tapi gini nih, banyak orang nggak paham ya bahwa OCD ini kan ada 2 gejala ya, ada 2 gejala besar ya. Ada pikiran obsesif dan tindakan yang kompulsif. Bisa saja sebenarnya ada yang cuma pikirannya aja yang obsesif, bisa saja ada yang tindakannya saja yang kompulsif, atau bisa gabungan keduanya. Gitu. Tidak semua pikiran yang berulang itu dinamakan obsesif. Oke. Ya. Nah, beda ini gimana sih, Dok? Ya, misalnya gini, kalau orang awam kan bilangnya dia terlalu terobsesi kerja, dia pengen punya uang banyak. Nah, kalau itu bukan pikiran obsesif. Pikiran obsesif tuh seseorang dia tahu ya sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Tapi kok rasanya kalau nggak dipikirkan nggak enak. Nggak dapat kenikmatan sih, cuman kok nggak lega kalau tidak terpikirkan. Tidak merasa aman. Iya. Ada beberapa dimensinya tuh. Ya kan? Misalnya yang pertama adalah yang paling sering kontaminasi. Oh, cuci tangan Merasa terus. terkontaminasi aja terus nih kotor. Nah, ini sering nih
terprovokasi di masa pandemi ini. Oh iya. Yang dikit-dikit, aduh, yang kata orang parnoan itu sebenarnya ya kan, kecemasan karena pikiran berulang, jangan-jangan aku terkontaminasi nih oleh virus, jangan-jangan aku kena Makin parah ya berarti percikan ya ludah dan sebagainya. pas COVID ini. Makin terprovokasi oleh informasi yang berlebihan ya kan untuk hal itu. Jadi cuci tangan. Cuci tangannya bagus, tapi kalau berlebihan ya kan tidak berguna, itu jadi gangguan. Kebayang nggak orang yang terus merasa terkontaminasi ini diikuti oleh kompulsif berupa mandi yang lama. Baru selesai mandi, baru mau keluar, kayaknya yang di belakang belum tuh. Kayaknya lupa tadi yang di punggung. Ulang lagi ya kan. Ada loh pasien saya sampai 2 jam mandi. Gitu. Kulitnya sampai kering-kering. Karena terus kena sabun, kena ini. Atau gosok gigi sampai berdarah ya, karena terlalu sering, selalu merasa terkontaminasi. Itu salah satu dimensi. Ada juga yang lainnya, misalnya gemar sekali dengan yang simetris gitu. Taruh sepatu ya kan, letaknya harus di situ tuh, yang warna kuning mesti di situ, masuknya sekian banyak sekian ya kan, senti gitu ya harus pas. Ya kan, kelihatannya ya kan bagus dok, perlu lagi ya kan, biar rapi kamar. Iya, tapi dia tidak bisa beranjak mengerjakan yang lain sebelum itu sesuai dengan urutan itu. Jadi pikirannya obsesifnya adalah simetrik, terobsesi ya. ke situ. Ya, obsesinya adalah simetrik, kompulsinya ordering, jadi mengatur, ya kan, counting. Udah bener belum tadi? Takut melakukan kesalahan tuh dimensi berikutnya. Udah matiin kompor belum ya? Nah, itu Udah saya matiin udah kunci pintu nggak ya? Iya. Gitu, ya Sampai kan? ada polanya harus ngunci pintu 9 kali, 3 kali 3. Ngasihkan uang gimana tuh? Ya kan, tadi udah bener belum dihitung? 1, Dihitung 2, 3, 4. Takutnya kurang. Ya kan, di counting terus. Bukan karena pelit, enggak, takut melakukan kesalahan. Ya kan? Ada juga yang hanya ada obsesif saja. Yaitu tanpa kompulsinya. Namanya shameful thought. Jadi pikiran yang memalukan gitu. Biasanya hubungannya seksual atau religius. Jadi ada yang pernah datang klien saya, dok, saya udah gila ya dok. Maksudnya kenapa pak? Iya, kok entah kenapa pak, saya kalau di jalan tuh sering ngebayangin, kalau ibu yang lewat ini nggak pakai baju gimana ya? Jadi begitu dok. Padahal saya tuh rajin loh sembayangnya. Iya kan, saya terpandang, tapi kok entah kenapa beberapa hari terakhir ini saya selalu pikirannya begitu gitu. Setiap orang lewat, padahal nggak cantik juga dok, tapi tetap saya, kalau dia nggak pakai baju gimana ya? Itu memalukan kan? Nah itu datangnya juga bisa macam-macam. Itu masuk ke OCD ya ternyata ya? Iya. Jadi obsesif itu adalah gejala. Belum tentu orang yang mengalami obsesif itu OCD. Ada juga gangguan-gangguan lain juga bisa ada gejala obsesifnya. Bahkan schizophrenia juga bisa aja ada gejala obsesif, tetapi ada kriteria tertentu, ini OCD. Nah itu jangan self diagnosis. Jadi acara kita bukan untuk kemudian my friends di rumah, wah ini saya OCD nih, kemudian ngomong nih, OCD begini-begini, saya berusaha mengendalikannya ya kan, saya akhirnya bisa pulih. Ya gimana, kita nggak pernah periksa ya kan, nggak tahu diagnosa yang sebenarnya sebagainya. Saya mau nanya dong dok, kalau misalnya yang obsesif yang memalukan tadi, kompulsifnya gimana? Itu nggak ada kompulsif. Nggak ada kompulsifnya. Khusus yang dimensi itu tidak ada kompulsifnya, hanya obsesifnya saja. Tuh ya, yang takut melakukan kesalahan tuh dalam banyak ragam. Misalnya tuh ada satu klien saya tuh, saya sampai sekarang masih ingat. Telepon, dok, ada stasiun TV ini nggak? Gitu. Lagi ada TV nggak? Ada. Saya bilang, tolong dong hidupin. Itu pembawa acaranya namanya siapa ya? Kemudian dia bilang, saya tahu sih sebenarnya nggak ada gunanya. Cuman tuh dok, nggak lega aja kalau saya nggak tahu. Tuh, penasaran. Iya, saya nyari di Google. Itu sampai selesai acara masih dicari-cari sampai ketemu. Nggak ada kan kenikmatan yang didapat kalau kita mendapatkan itu. Hanya rasa lega aja, rilis gitu. Aduh, akhirnya ketemu. Nah, itu mengganggu, itu gangguan. OCD juga. Itu OCD juga. Wow, ternyata spektrumnya luas ya. Luas. Ada juga beberapa gangguan tersendiri yang sebenarnya
masuk di dalam satu spektrum obsesif. Pernah dengar nggak trikotilomania? Yang suka nyabutin Cabut-cabut rambut. rambut. Itu masih bagian daripada obsesif Oh sebenarnya. gitu. Iya. Bukan kompulsif. Beda. Kemudian saya cabut-cabutin bibir, Iya. ya kan, kuku, nah, gigit-gigit kuku. Nah, itu kan juga sebuah obsesif yang ada kompulsifnya. Ya kan? Kalau tidak dilakukan muncul rasa cemas. Jadi cemasnya itu karena tidak melakukan obsesif dan kompulsifnya. Itu tidak dipuaskan. Itu pasti ada akarnya deh, Dok. yang Ada akar itu penyebabnya deh. perlu kita bahas. Jadi gangguan ini sendiri sebetulnya berkembang ya, ada sejarahnya. Dulu ada sebuah permaisuri, ya, sebuah kerajaan. Saya nggak perlu ceritakan di kerajaan mana. Tapi ini serius loh ya. Itu wajahnya kelihatannya agak ragu dengan saya. Serius. Saya sering dibohongin, jadi kayak mesti Enggak, percaya nggak ya? Ini benar ya, ini benar. Gila aja masa acara seperti ini saya mesti ngomong ini benar ya. Gini, ada permaisuri yang nggak cocok nih sama rajanya, ya kan, marahin dia, tiran nih. Kemudian dia berusaha meracuni sedikit demi sedikit minumannya. Itu kalau langsung minum habis itu meninggal kan, dicurigai. Ini yang sedikit-sedikit nih. Jadi bukan kayak Munir nih. Dikit. Pada akhirnya terus meninggal. Kan nggak ada yang tahu, tidak ketahuan. Tapi setelah itu si permaisuri ini jadi sering cuci tangan karena dia merasa dirinya kotor, punya dosa. Nah, dinamika psikodinamikanya yang sering terjadi pada orang yang mengalami OCD adalah dia merasa bersalah, dia sulit memaafkan dirinya sendiri. Itu, tapi tidak semua harus OCD seperti itu. Makanya yang pertama kali saya cari, ada nggak nih, sejak kapan? Dia pernah melakukan kesalahan yang bisa saja tidak diketahui orang lain. Jadi dia yang tidak bisa memaafkan dirinya. Itu ya. Tapi hati-hati, seringkali ini agak salah dengan orang yang kepribadian anankastik atau kepribadiannya obsesif. Jadi orang-orang yang memang detail, perfeksionis, tapi terbentuk dari sejak masa kanak sampai rigid di usia 18 tahun. Nah, tapi kalau mengganggu banget, ini bukan OCD, tapi gangguan kepribadian. Ngebedainnya gimana, Dok? Maksudnya sebagai profesional? Kalau OCD itu dia awalnya nggak begitu. Awalnya nggak begitu. Jelas dari sejak tanggal ini, saya jadi gitu. Gitu. Kalau gangguan kepribadian dari sejak kecil. awal ya memang seperti itu. Sangat dipengaruhi oleh attachment atau pola asuh orang tuanya. Orang tua yang kritik misalnya. Kemudian ada sebuah teori Freud ya. Itu biasanya pertumbuhan anak di usia 2-3 tahun ya. Kan ada fase apa namanya tuh? Anal ya. Iya, ketika kita toilet training ya kan, pup sudah lama ya kan. Kenikmatannya tuh di situ saat buang air besar atau buang air kecil. Nah, orang tuanya pembersih misalnya. Ayo dong cepet. Jangan ini. Nah, di situ hambatannya. Sehingga jatuhnya mulai tumbuh, dia menjadi orang yang pelit, perhitungan, perfeksionis, gitu ya. Itu semua dalam tanda kutip ya. Itu muncul sebagai kepribadian. Memang orang yang kepribadian begitu bisa juga menjadi OCD, tetapi tidak semua OCD begitu. Kebanyakan malah tidak. Ya kan? Tetapi orang yang kepribadian anankastik ini pun, yang perfeksionis ini pun punya kecenderungan juga untuk mengalami gangguan cemas. Saking perfeksionisnya ya kan. Ada juga kan yang seperti itu, udah selesai tugasnya tapi nggak dikumpulin karena dia merasa masih kurang bagus nih gitu. Padahal bagi orang lain cukup baik gitu. Kira-kira enak gak kalau ngalamin OCD? Saya sih kan emang ada OCD. Gimana, enak gak? Aduh, Dok, saya sampai telat kuliah loh. Udah tengah jalan menuju kampus, balik lagi ke kos, cuma buat ngecek pintu 9 kali. Kalau nggak, ada ritualnya. Ada ritualnya. Jadi sebelumnya tuh saya ngecek pintu cuma 7 kali. Terus saya kepikiran terus 2 kalinya lagi belum. Takutnya dibobol maling. Gitu. Ada juga klien saya yang naik motor mau ke pasar, setiap tulisan atau di papan tuh harus dibaca. Yang tadi apa ya? Balik lagi. Bener nggak? Balik lagi. Akhirnya nggak nyampe di pasar.
Ada seperti itu. Iya. Atau nyetrika gitu. Tadi ngelipetnya udah bener nggak ya? Diulang lagi. Dicari lagi, diulang lagi dan sebagainya. Iya. Jadi jangan dibayangkan orang OCD itu menyenangkan, rapi dan sebagainya. Oh, Enggak no. banget. Kalau sekedar harus rapi, harus ini belum tentu OCD. Ya kan? Iya. Itu sih ya. Kita sapa-sapa dulu yuk. Hmm. Wah, udah banyak nih. Hadir. Hmm. Happy birthday buat anaknya ya, Dok. Dari Ya, Geisha terima kasih ya. Ya, terus ada Budayu ngasih jempol. Mhm. Halo. Mhm. Ayo dong tanya-tanya dong. Boleh nih nanya-nanya Apa nih yang perlu kita bahas ya Iya. kan? Tapi setiap orang adalah pernah dalam waktu hidupnya, apalagi ketika kita tidak fokus, ngulang. Saya sendiri pernah, tadi udah dikunci belum ya? Iya. Tapi jangan gara-gara hanya insiden itu kita pikir, jangan-jangan saya OCD. Iya. Ya kan? Beda soalnya. Beda banget itu. Iya, Ya ada spektrum-spektrum juga yang lainnya ya. Ini juga nih. Kan ada juga tuh acaranya kalau di luar ya kan. Orang yang hoarding. Iya, tahu Yang saya. ngumpul-ngumpulin Ngumpulin barang, ngambil di luar, dikumpulin. Sampai udah rumahnya tuh penuh. Dia nggak bisa buang. Jadi jangan dibayangkan orang yang OCD itu selalu bersih juga. Enggak. Oh, hoarding tuh bisa termasuk. Bagian dari dimensi dari obsessive compulsive disorder. Oh, oke. Tapi belum tentu, bisa juga ada yang sudah lebih berat, jatuhnya schizophrenia gitu. Oh. Tuh. Wah, itu udah beda lagi ya. Iya, Kalau schizophrenia skizo kan cukup komplit tuh. Apapun gejala tuh bisa ada suka di dalam sana. komorbid ke sana ya. Itu. Jadi jangan self diagnosis, Iya. ya kan self diagnosis tapi nggak melakukan apa-apa, ya buat apa Buat juga. apa juga, jadi nggak tersolusikan. Ya. Mayriska 90. Apakah orang yang perfeksionis bisa mengalami gangguan kecemasan ya, Dok? Iya, jangankan yang perfeksionis, Yang nggak nggak perfeksionis aja bisa, ya kan? Apalagi. Tapi memang sering kita temui, ya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu punya dasar kepribadian atau trait yang perfeksionis, ya kan? Selalu begitu, istilahnya dendaman kata orang. Ya kan? Dendaman kenapa, Dok? Maksudnya mikir aja udah lewat loh, orang yang kita ajak ngomong aja udah nggak mikirin kita gitu, tapi kita masih kepikiran hal itu misalnya, ya kan? Kata favoritnya harusnya kan gini, harusnya, harus, Oke, ada ya keywordnya begitu ya. tuh ngomong kepada dirinya, harusnya begini nih gitu. Yang bagus baiknya begini, tapi kalau nggak begitu ya nggak apa-apa juga. Nah, fleksibel. Enggak, kalau harusnya seakan-akan semua hal ada dalam kendalinya. Nah, ini yang kemarin ketika awal-awal pandemi COVID jadi mengalami gangguan cemas. Nah, karena terbiasa menganggap semua hal itu ada dalam kendalinya. Begitu kita ketemu sesuatu yang di luar kendali kita kayak bencana. Kapan sih pandemi COVID ini selesai? Ya, jamin nggak sih kalau keluar pakai masker nggak akan kena? Nah kayak gitu tuh, ya kan? Pikiran-pikiran yang berulang begitu memunculkan kecemasan. Artinya itu kan di luar kendali kita masalah kena apa enggak. Yang ada dalam kendali kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya pakai masker. Cuci Masalah kena tangan, atau enggak ya nantilah. Tapi minimal kemungkinannya jadi lebih kecil misalnya. Itu. Atau ada rencana-rencana. Jadi orang yang perfeksionis tuh penuh dengan perencanaan. Hidup di masa depan kali ya, Dok ya? Dia nggak live at the present moment gitu. Iya, tetapi emang kenikmatannya dalam merencanakan mesti begini, detail cita-citanya. Punya rencana 100 detail, begitu 98 kurang juga. Tetap Dia fokusnya yang 2, bukan yang 98. Tuh, iya. seperti misalnya kapan sih kita bisa dapat momongan gitu kan? Itu kan di luar kendali kita. Iya. Nah, apalagi itu yang di luar itu kehilangan seseorang, ya kan, sakit, itu di luar kendali kita. Nah, ketika orang perfeksionis punya rencana dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mulailah kemudian bisa mengalami gangguan kecemasan. Itu. Ini, Dok, ada satu kasus, Dok, senior saya dulu di sekolah. Jadi dia tuh ujian matematika nggak dapat 100, tapi dapatnya 98. Lalu heboh satu sekolah soalnya dia nyemplung ke tong sampah
sambil teriak-teriak aku sampah, aku sampah, aku sampah. Karena dia dapat 98 nggak dapat 100. Itu tuh gimana dok kalau kayak gitu? Itu Ya artinya kan obsesif, kemungkinan perfeksionis. besar paling tidak dia orangnya memang perfeksionis kan, ingin selalu sesuai dengan ya, nggak penting tuh padahal sama-sama A misalnya, ya kan? Penting bagi dia, penting itunya, pencapaiannya, prosesnya kadang-kadang dia nggak terlalu pikirkan. Nah itu ya, jadi bahayanya. Makanya yang paling penting, lagi-lagi saya ulang nih, dalam kesehatan mental tuh, orang yang sehat mental tuh belum tentu orang yang paling kaya, belum tentu yang paling pinter, belum tentu yang paling populer, belum tentu yang paling cerdas, tapi sudah pasti orang yang paling fleksibel. Fleksibel ya kuncinya ya. Nggak pinter banget nggak apa-apa, yang penting fleksibel, ya kan? Nggak ramah banget nggak apa-apa, tetapi saat dibutuhkan kita bisa menyapa orang, kita bisa melakukan. Nah kayak gitu tuh, ya kan? Rapi banget nggak penting, tapi ketika ada tamu, ya kan, kita juga bisa menunjukkan kerapian kita. Jadi seperti itu, fleksibel aja. Sebenarnya slow aja ya. Iya, tapi ngomong memang jauh lebih mudah daripada melakukan Iya hal betul itu. sih. Apalagi buat orang yang dari sejak kecil sudah terlatih untuk menjadi seperti itu, atau karena pendidikannya, atau karena profesinya, notaris misalnya, kan nggak boleh bikin salah tuh. Iya, Kalau benar. salah repot tuh. Iya. Akhirnya kita terpola ya, mengajarkan wah ini harus pas, harus tepat, ya kan? Iya. Seperti itu, akunting, wah begitu. Tapi orang yang nggak paham, ya orang-orang punya kecenderungan perfeksionis ini malah disenangi biasanya oleh atasan. Yang kerjaannya benar, bagus. Akhirnya dihibahkan lebih banyak lagi tanggung jawab. Iya. Akhirnya Non-stop. dinyerah. Ya, ketika nyerah barulah waduh, ya begitu. Saya sampah nih. Padahal kan dia ratusan kali sukses. Iya. Ya kan? Punya karena bebannya udah terlalu besar, kemudian dia jadi burnout. Ya kan, kemudian melakukan kesalahan. Wah, ada lagi tuh. Wow, ayo kita scroll ke atas. Wah banyak ternyata. Oke. Ya. Maya Adiam Manganti. Apa drug addiction bisa jadi part of OCD behavior, dok? Memang serupa ya, tetapi sebenarnya nggak juga. Tak sama. Nggak juga. Karena apa? Obsesif itu dia tahu dia nggak ini, tetapi dia harus melakukan itu. Itunya sama kan. Tapi ada bagian yang tidak sama. Yaitu dia itu nggak mendapatkan kenikmatan dari melakukan itu. Hanya mendapatkan rasa lega. Sedangkan addicts kan mendapatkan sesuatu, rewardnya. Iya. Jadi tuh orang OCD itu kalau dapat melakukan itu 0. Kalau nggak dapat min gitu. Oh iya. Kalau orang adiksi nggak dapat min, kalau dapat positif. Ya, rasa positif itulah yang dikejar oleh drug addiction gitu ya. Dari Arifar Cica, OCD sama anxiety levelnya lebih serius mana sih, dok? Maksudnya gimana nih? Mungkin dia lagi mau membandingkan ya. Mana lebih parah gitu mana maksudnya. Yang lebih parah? Iya. Kalau serius lawannya bercanda soalnya. Nggak ada gangguan yang bercanda, ya kan? Mana yang lebih parah? Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Apapun itu kalau nggak ditangani, nggak diterapi, nggak diobati ya semua juga parah, ya kan? Jangan pandangan kita begitu. Oh, toh paling sulit saya menjawab tuh. Kalau klien saya nanya, dok, gangguan saya ini termasuk parah apa enggak? Saya bilang, palingan saya jawab, kalau misalnya saya jawab nggak parah, apa yang dilakukan? Kalau saya jawab parah, apa yang dilakukan? Seringkali gini loh, dalam pikiran kita itu standar ganda. Oh, juga belum parah-parah amat. Ya kan? Usah berobat dulu deh. Gitu. Nanti kalau dibilang parah, wah udah parah, udah telat. Gak usah deh berobat. Sama yang aja. mana aja enggak ini. Ya tetapi mempunyai penanganan yang sedikit berbeda. Serupa tetapi penanganannya berbeda. Termasuk misalnya obatnya, psikoterapinya, ya kan. Bagaimana menghadapi orang yang mengalami itu sedikit berbeda, ya kan. Karena OCD dalam satu spektrum juga kan, kecemasan. Tetapi kecemasan tuh muncul hanya ketika ada pikiran obsesif yang tidak mendapatkan pemuasan, gitu, ya. Iya. Oke, dari Acians.
nggak enak Enak banget banget OCD. OCD Kalau kalau cebok cebok pasti pasti berkali-kali. berkali-kali. Nah, benar Iya, juga. betul betul. Heeh. Emang. Itu, ya kan? Mm-mm. Ya apapun berkali-kali nggak enak lah, ya kan? Berlebihan. Hmm. Dewi Muni, malam dok. Untuk tahu kita OCD apa tidak, apa perlu tes ke psikolog kah dok? Apa bisa kita analisa sendiri? Oh, Kalau untuk artinya mengetahui ya potensi-potensi diagnosis kali ya. kemungkinannya mungkin bisa kita dari membaca, dari seperti ini pun mendengarkan edukasi bisa, tetapi jangan self diagnosis. Istilahnya bukan tes lah ya, check up Check up. boleh kan? Hmm. Nggak semua juga orang ke tes lab itu harus sakit kan? Iya, Nggak juga. cuma check Ke up dokter aja. gigi 6 bulan sekali belum tentu sakit. Mm-mm. Iya. Kenapa untuk gangguan fisik kita dengan senang hati check up? Hmm. Ya kan? Kalau untuk ini enggak, kita check up. Bisa psikolog klinis, bisa psikiater, ya kan? Ya kalau enggak mengalami gangguan ya syukur, lega lah, ya kan? Tetapi kalau ada yang perlu dioptimalkan ya kita optimalkan, ya kan? Iya. Setidaknya kita mencegah untuk sampai ke dalam keadaan gangguan, ya, itu akan jauh lebih baik, ya kan? Tapi kalau memang ternyata mengalami gangguan, toh bukan OCD, ada juga loh klien begitu dari awal sudah, dok saya OCD ya, gitu. Oke deh kita ngobrol, ya kan? Pak dulu nih, jadi A sampai Z kita analisa, kita cermati bersama. Wah kalau gitu bukan OCD dong, ini kecewa gitu. Ternyata Kecewa. bukan ya dok gitu. Gimana? Ya kan? Itu ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Terus yang dia harapkan apa dok? Ya mungkin dia bener gini. Oh. Ternyata saya salah gitu. Oh. Bahkan sebenarnya kan bukan hal itu yang penting. Iya. Yang pentingnya ketemu dan bisa diatasi. Betul. Tuh ya. Oke, dari Febri Aryan. Dokter, apakah sering mengalami kecemasan dan obsesif menjadi penyebab skizofrenia ya dok? Karena saya skizoafektif. Jangan juga menghubung-hubungkan, ya kan? Cocok logi ya? Iya belum tentu, ya kan? Skizoafektif apapun bisa menjadi penyebabnya, ya multifaktorial, ya kan? Ya. Bisa adalah faktor otak sendiri, ya ketika dalam kandungan, ketika proses kelahiran, ya kan? Kemudian ketika sudah anak-anak terbentuknya kepribadian, bullying, ya kan, pola pengasuhan yang tidak tepat misalnya, penyalahgunaan saat ketika remaja misalnya, ya apapun bisa terjadi, ataupun juga ada kerentanan genetik, tidak selalu seperti itu, ya. Oke. Perfeksionis apa gangguan kejiwaan dok, dan bagaimana harus menyikapi? Wah, paradigma kita sebaiknya bukan soal sehat atau sakit, ya kan? Berulang kali saya nggak pernah bosan menjelaskan bahwa taraf kesehatan mental kita itu jangan pikir kayak saklar. Kalau nggak on off, kalau nggak sakit berarti sehat gitu ya. Enggak kok. Ya sepanjang waktu taraf kesehatan mental kita berubah. Contohnya saya kalau tanggal muda saya tuh meningkat taraf kesehatannya, ya kan? Kalau tim bola saya kalah, nah itu agak menurun, ya kan? Kalau mesti bayar hutang turun lagi. Gitu. Tapi kalau melewati batas tertentu menimbulkan disabilitas, ya, stres, itu namanya sudah gangguan gitu. Ya. Kalau perfeksionis tergantung yang dimaksud ini seperti apa. Kalau trait atau ciri itu ada ya nggak masalah juga, ya kan? Yang penting bisa fleksibel, tidak di dalam setiap situasi, tidak dalam setiap kondisi, ya, tidak semua tempat, tidak dalam segala situasi kita seperti itu. Tetapi kalau itu muncul dari sejak anak-anak sampai menetap di dewasa dan kaku, rigid di setiap kondisi apapun, di situasi apapun, dimanapun tempatnya, kita selalu seperti itu, ya kan? Mesti begitu. Nah, ada yang namanya gangguan kepribadian. Ya, itu pun perlu mendapatkan terapi. Walaupun tetap nanti akan ada ciri-ciri perfeksionisnya, tetapi lebih fleksibel. Itu loh. Ya, apapun sifat itu harus fleksibel. Kalau tegas-tegas di semua tempat, repot. Iya. Ya kan? Kalau perfeksionis di semua tempat, semua situasi, kita mesti begitu. Repot, ya kan? Gitu. Misalnya nih, kalau di kantor, begitu kancingnya bos kurang,
bos bentar kancingnya itu kurang loh ininya. Kan kita kan harus bisa ya menghambat diri, mana yang perlu dilakukan, mana yang enggak harus itu dilakukan. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi itu jawaban untuk apakah perfeksionis itu gangguan kejiwaan. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Ya Dok, kita mau bahas tentang anxiety tersendiri nggak nih? Tadi kan kita bahasnya OCD nih. Kita mau bahas anxiety sebagai topik kedua nggak nih? Iya, Atau mau digabung aja? Ya, mungkin yang ada hubungannya dengan itu. Nah, jadi Boleh. dua hal ya kan. Yang memang trait perfeksionis menyebabkan anxiety. Atau anxiety ini hanya sekunder karena OCD-nya. Tentu treatmentnya berbeda. Ya, yang terjadi di otak areanya juga berbeda. Oh gitu. Iya, areanya juga berbeda. Penanganannya, dosisnya juga sedikit berbeda. Apalagi psikoterapinya. Gitu ya. Nah ini nyambung nih sama apa yang mau saya tanyain dari KTGNG. Gimana sebaiknya kita terhindar dari itu, Dok? Nah, gimana pencegahan sama penanganannya, Dok? Gimana tuh, Dok? Pencegahannya ya tentu kita evaluasi diri. Nah, kunci dari mantap jiwa adalah mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Ya, potensi, kekurangan, ya kendala yang bisa terjadi dalam diri kita. Oh, saya ini orangnya seperti ini, gitu ya kan. Oh, saya ini orangnya ada trait perfeksionis. Oh, saya orangnya introvert, orang ini dan sebagainya. Mari kita latih juga bagian dari sisi yang lain, ya kan? Sehingga kita bisa nih, ya. Kalau orang-orang yang misalnya perfeksionis, ya, itu tidak ada kendala dalam hal motivasi. Untuk terus berkembang belajar tuh nggak ada masalah. Yang PR adalah memaklumi. Iya kan? Jadi ada beberapa hal kan yang perlu kita punya ya skill dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah semangat ya mengupayakan perubahan untuk hal-hal yang bisa kita ubah. Satu. Nomor dua, memaklumi untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Ya kan. Yang ketiga ya kebijaksanaan lah untuk membedakan yang antara satu atau kedua gitu. Betul, ya kan. Jadi kalau yang topik bahasan kita mengenai OCD, perfeksionis, kecemasan ini adalah bagaimana melatih diri kita untuk menjadi bisa memaklumi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya fleksibel tadi ya. Ya. Kita harus baca yang mana nih? Oh, Marvin. Yang atas. Marvin Budi Harjo. Dok, salam kenal. Saya Marvin dari Semarang. Dok, bagaimana cara menghentikan saya yang sering ngecek tulang kepala atau wajah karena dikit aja ada tulang yang gak rata kiri kanan, saya merasa cemas. Nah, ini salah satu spektrumnya. Spektrum loh ya, bentuk OCD. Kita nggak boleh mendiagnosa hanya dari sekelumit info seperti itu. Ya, artinya gini. Kenapa sih kita tuh jadi berulang kali ini rata nggak sih? Nah, kalau anak-anak remaja banyak tuh ya. Bikin alis udah cocok belum nih? Udah rata belum? Ya kan? Nah, ini juga jangan-jangan sering ya diperiksa. Ini gini nggak ya? Udah cari penjelasan nih ke dokter, tapi nggak puas juga. Atau puas tapi hanya 1 hari. Setelah itu cek kayaknya salah. Cek lagi. Nah, itu juga sebuah pikiran yang obsesif, ya kan? Ya tentu itu mengganggu kan? Iya, kalau kita jadi nggak sempat ngerjain yang lain hanya gara-gara hal itu. Ada baiknya kalau itu hal yang mengganggu, kita cari solusinya, ya kan, datang ya ke profesional kesehatan mental. Bisa psikiater, bisa psikolog klinis ataupun perawat jiwa. Ya. Genetik dan pola asuh sudah membentuk kepribadian perfeksionis. Bisa ya, Dok? Oh, bisa. Memang itu salah satu. Ada namanya apa ya? Nurture gitu ya. Ada natural ya. Jadi bisa secara alam ya, tapi ada juga yang di dalam diri ya, ada yang dari luar diri kita. Dari luar diri kita itu salah satunya pola pengasuhan gitu. Sama lingkungannya dia sekitarnya. Jadi kalau memang kita terstimulasi terus untuk sempurna ya kan, sering saya bilang udahlah, tugas kita kan dalam kehidupan ini bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Itu ya. Putrawan Ihsan, kalau berulang kali cek pintu sudah terkunci atau belum, itu anxiety atau teliti aja? Ya tentu tergantung cek ya. pintunya gimana. Ya, kalau satpam mesti kan cek ya kan, udah belum ya kan.
Tetapi orang OCD tuh tahu kok itu sudah terkunci. Tapi dia memang harus aja nyoba. Ya kan ada ritualnya berapa kali dan sebagainya. Ya. Itu kalau teliti aja kan sebenarnya nggak tahu tadi udah belum ya. Gitu. Ya, Pokoknya itu dia pun hanya mengganggu sekali lah. 2 kali ya kan sebagainya gitu. Ya ada latihannya nanti kita juga bicarakan. Oh iya, Ya. untuk ini ya, apa sih namanya? Penanggulangan. Titi si Rangkang. Dok, saya orangnya senengnya resik dan rapi. Kalau serumah atau satu kerjaan dengan orang yang tidak rapi atau jorok dan tidak tertib, rasanya kok nyesek ya. Berarti yang fleksibilitas tadi bukan, Dok? Oh iya, Nyambungnya. tapi umum sih ya. Kalau kita ketemu orang yang punya karakter yang berbeda, kita agak ya Nggak klik terganggu. gitu ya. Iya, jangankan Mbak Titi si Rangkang, ya kan? Orangnya yang jorokan itu, kalau ketemu sama Mbak Titi juga terganggu loh. Iya kan, karena beda kebiasaan. Disitulah kita perlunya beradaptasi, ya kan? Tidak bisa kita memaksakan semua orang seperti bisa mengerjakan seperti yang kita lakukan, ya kan? Ya. Seperti itu, ya. Oke. Geisha so, wah penonton setia. Satu klaster berarti kita dok stres tanggal muda. Ya saya juga ikutan. Stres tanggal muda. Kok stres tanggal muda? Stres ya tanggal muda. tua harusnya. Iya. Tapi mungkin dia ada kondisi lain yang membuat dia stres di tanggal muda. Karena gajiannya tanggal tua. Swasta kemungkinan. Iya, kemungkinan terbalik. Hmm. Di bawah lagi Pak Operator kita. Apakah ada lagi pertanyaan? Kuncinya fleksibel ya dok. Iya, tapi kadang-kadang memang bicara itu lebih mudah. Iya. Jangan sok-sok menasehati OCD. Udah, kamu yang penting fleksibel. No, it's a brain disorder. Jadi ada memang kondisi dalam otaknya ya yang tidak seimbang sehingga membuat dia memunculkan gejala-gejala seperti itu. Ingat, orang OCD itu tahu sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Jangan ngingetin dia, kamu nggak perlu. Itu kita ngasih tahu sesuatu yang dia sudah tahu, dia hanya tidak mampu mengendalikan dirinya. Jadi perlu dibawa pengobatan dan mudah kok. Kalau yang begini berobat ya kan, beberapa minggu saja kita udah dapat yang tepat, ya udah itu dengan sendirinya akan reda. Ya kan, cuman perlu juga untuk psikoterapi. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, apalagi mencari sumbernya. Misalnya kayak tadi, ternyata dasarnya adalah ada suatu kesalahan yang sulit dia maafkan. Ya kan, dulu seperti apa ya kan, ada tuh yang seperti itu ya kan, bahkan pasangan nggak tahu. Ada juga namanya remaja, kita kan ada tuh keputusan bodoh yang kita lakukan lah. Ada juga misalnya yang dulu sempat terlibat pergaulan yang tidak tepat, kemudian hamil, harus menggugurkan kandungan, terus kemudian itu cerita lama, dia sudah berubah ya kan. Kemudian ketemu jodoh yang tepat, menikah, entah kenapa dia jadi teringat lagi hal itu. Kemudian itulah membuat dia sehat, tidak boleh lagi, harus zero kesalahan ya kan. Nah itu makanya kita harus cari, itu kita selesaikan, kita harus solusi. Setelah itu pasti akan lebih membaik, dosis mulai perlahan dikurangi, ada manipulasi lingkungan, bagaimana dia menghadapi lingkungan. Nah cara itu bisa pulih nggak dok? Bisa, kenapa enggak? Ya. Kalau gitu sekalian aja dok, kita sekarang bahas penanganannya kayaknya. Penanganannya. Mumpung masih ada waktu 18 menit. Iya. Penanganannya ya dalam tahap seperti itu, kita kadang-kadang pada orang OCD itu sulit untuk melakukan psikoterapi. Dalam keadaan yang berat loh, gimana? Ya kan, ngobrol orang dia sendiri masih sibuk dengan pikirannya dan kompulsifnya, ya kan? Seperti itu. Jadi tentu biasanya dari penelitian ini dikatakan karena kekurangan yang utama adalah kekurangan serotonin ya. Jadi obat-obat yang bisa meningkatkan serotonin itu sangat dibutuhkan. Ya. Itu. Kemudian selain itu, setelah ada perbaikan, mulai kita bisa ya kan ngobrol dengan baik ya. Ada psikoterapi yang kita lakukan. Ya kan? Macam-macam. Justru kita latih, bukan menghindari itu. Gampang kan dok, orang OCD kalau dia kompulsifnya checking, hindari aja dari hal-hal yang harus ngecek gitu. Gak usah ngunci pintu, gak usah ngidupin atau matiin kompor, kan gak terjadi kan gitu tuh, ada orang ngomong
Nggak juga, Nggak justru juga, dalam tetap masa dicek. terapi kita harus melatih itu. Hmm. Ada yang sambil ngomong, oh ini loh saya udah kunci. Oh itu ngaruh ya dok ya? Kan kita dengar Sudah baca saya inderanya. kunci, cekrek, udah. Nah ini nih saya mau kunci. Seringkali kan kita orang biasa pun karena sepintas lalu baru tadi gimana ya? Karena pikirannya tidak mindfulness di Nah sana. baru mau nanya ada hubungannya sama mindfulness berarti. Iya, mindfulness ya. Untuk melatihnya ya. Untuk melatihnya bisa, tetapi jangan orang sedang OCD terus kita ngomong-ngomongin mindfulness, dia juga akan sulit. Nggak akan ya. masuk juga kalau kayak gitu. Ya. Jadi ada jenis-jenis psikoterapinya yang bisa kita lakukan. Ya kan lebih ke behavior therapy. Lebih ke behavior therapy. Ya kan kayak tadi. Atau pembanjiran. Daripada ya kan dia malu kan, dia merasa tuh kekurangan saya tuh kalau ngunci tuh harus lama gitu, jadi harus saya sekali aja, sekali dilawan gitu. Diajarkan berpikir terbalik. Oke, kita sekarang lomba sering-seringan kunci pintu 1, 2, 3, 4, dengan sendirinya nanti berhenti. Oh malah begitu ya? Ntar saya coba deh di rumah. Terbalik ya, mulai terbalik ya kan, sebagainya ya. Itu ada beberapa hal yang perlu strategi itu dilakukan ya kan. Tapi ya itu based on symptom. Tetapi kita juga cari dong ada dinamikanya biasanya seperti tadi. Ya, kalau rasa bersalahnya tidak diselesaikan Ya sama aja. Nah ini akan tetap juga. Itu cuma kayak sinyal ya dok ya. Betul. Sebenarnya. Betul. Nah itu. Ada yang bermasalah dalam hidup kita. Halo siang. Studi terbaru di Amerika, anxiety meningkat tinggi di usia 20-an di periode 2008 sampai 2018, tapi tidak pada usia di atas 50-an. Sebabnya masih tidak jelas, juga faktor sosmed, ketidakpastian ekonomi, dan gaya hidup tidak sehat yang menjadi sebabnya. Journal of Psychiatric Research. Sosmed. Sosmed, iya ya. Iya ada yang besar. Istilah ya, tapi belum baku ya. Quarter life crisis. Oh ya, umur 25-an biasanya. Itu. Ya memang kita dianjurkan untuk dunia ini berputar lebih cepat, ya lebih efektif, lebih efisien, ya kan, paparan informasi yang ya kan era disrupsinya di situ kan banyak. Kalau dulu kurang informasi, sekarang ini kelebihan informasi. Sering hal itulah memacu ya kan kita untuk terus mengenali ini benar nggak. Jadi bukan pola asuh kita, tetapi pola aktivitas kita yang menyebabkan hal semacam itu gitu ya. Wah tuh Mas Anto, dari Aussie ini dengerinnya ya salam kan? Dokter Rai dan Ardana, apresiasi saja, ini keren acaranya, suaranya Laksmi keren. Terima kasih. Iya, ini berarti suara saya nggak keren. Kok gitu, Itu baper. Baper dong. Iya, saya katanya suara laki-laki itu harus berat. Jadi saya coba mulai dok, berat sekarang. dok. Jadi gini, Radan. Mulai kan lebih enak ya. Kita lanjutkan. Kok nggak cocok ya dok? Jadi nggak lepas. Marvin Budiharjo, dok apabila kita punya OCD, ketika obsesif keluar apa harus diturutin? Tadi dibanjiri itu ya dok ya? Bisa aja kita tahan, tapi akhirnya membuat kecemasan, ya kan? Atau kita justru lakukan terbalik, gitu. Daripada ditahan, ya dilakuin aja, gitu kan? Tapi kalau destruktif gimana dok? Misalnya kayak cuci tangan terus-terusan kan lecet, tangan jadi kering. Itu kalau dilakukan terus-terusan kan semakin ditahan dia akan berulang. Berarti mending ya udah. Saya mau lakukan cuci tangan sekarang mau 1 jam gitu. Biasanya nggak akan nyampe 1 jam. Oh malah gitu ya. Saya mau 5 menit. Nah, ada lebih 5 menit lagi, lebih lagi 5 menit lagi. Gitu. Malah mending sejam tapi nggak sampai sejam ternyata dia. Enggak. Sekarang saya mau cuci tangan sampai jam 6 gitu. Tantang aja diri kita. Biasanya. Tetapi tidak selamanya itu berhasil. Makanya kan perlu pengobatan. Itu bener. Intinya. Akan jauh lebih berhasil kalau sambil berobat. Iya. Gitu. Berarti itu intinya. Apabila kita punya OCD berobat. Bukan keluar apa harus diturutin apa enggak, bukan itu. Sama aja kalau saya demam saya mesti turutin demam saya apa gimana? Kita mesti pakai jaket apa enggak? Jawabannya adalah minum obat, habis itu kalau masih panas ya pakai jaket. Nah gitu. Iya. Orang tuh suka lupa ya kalau
mental health issue itu tuh ada organnya. Yaitu Iya, otak. di otak. Jadi Organ kalau bilang otak kita. hati saya hancur, sebenarnya itu bagian Harusnya ngomongnya di kepala. di mesolimbiknya gitu. Hati saya hancur di kepala tapi ngomong. Gitu, iya. Hmm. Napsia. Aku anxiety saat musim hujan, lebih ke murung aja sih, nggak ada gairah. Ada ya Dok ya kalau nggak salah yang masalah musim tapi depresi karena musim. Ada. Lebih banyak di 4 musim. 4 musim. Saya pernah Tapi dengar. itu gangguan mood lebih Gangguan banyak. mood ya itu ya. Lebih ke depresi, ya kan? Lebih ke sana. Tapi kan nggak tertutup kemungkinan juga kayak Ardan tadi cerita kan. Gejala obsesi bisa muncul juga pada misalnya penyintas bipolar, tapi sampiran, ya Iya, kan? sampiran. Bisa dibilang begitulah, ya kan? Betul. Tuh, ya. Aku hari ini nggak nanya Dok, pasukan aku aja yang nanya. Wah, ini Oke. pasukannya yang mana Pasukannya ini ya? yang mana kita tak tahu. Iya nih, harusnya ini. Halo Dok, saya Dok, ini namanya pasukannya. ini, saya pasukannya. Ini guys, saya solo. Jadi kita tahu. Gitu. Jadi gini ini polanya lama-lama jadi MLM ya. Salah satu downliner kita Gisakso. Iya benar. Terus dia sekarang punya Tapi pasukan. sayangnya MLM tapi tidak dibayar. Kok jadi curhat ya? Oh tuh Napsiah Titi akhirnya dibuka. Oke, dikasih tahu. Oke, siap. Terima kasih loh. Iya nih. Ntar cari downline yang banyak lagi ya. Biar makin banyak yang nonton. Iya. Makanya lumayan nih konstan. Wah, dicek loh dari dicek. HP. Oke, Oh iya, kita penanganan udah lama nggak ada giveaway ya. Kita harus pikirkan ya. Setelah episode berikutnya, episode berapa? 16. 16. Episode 16 kita akan konstan ada giveaway. Ya. Konstan nih bener nih ya Dok ya. Saya Ada ingetin loh giveaway. ntar. Iya, ada giveaway. Iya, misalnya voucher, ya kan? Voucher opname gratis di rumah sakit gitu. Nggak ada yang mau deh. Ya tapi lumayan loh itu kalau misalnya kenapa-napa. Beneran nih Dok. Tapi ada periodenya gitu dalam seminggu gitu. Sama juga bohong gitu, ya. Serem ah, Dok. Hati-hati loh bicara kalau topiknya OCD, ntar orang yakin nih serius ini. Padahal bukan. Bercanda. Kan? Bercanda. Yang ada barangkali ada yang OCD penasaran ini siapa sih yang ngomong? Nah, kita perkenalkan lagi ya. Boleh. Saya Dr. Rai, psikiater di SMC. Berikutnya. Saya Ardan, orang yang hidup dengan bipolar, borderline dan ya OCD juga sih. Sampiran tapi. Saya juga host di sini. Iya, gitu. Wah, ada lagi nih, ya kan voucher konsul dong, Dok. Wah, voucher konsul. Boleh Benar juga ya, kapan-kapan, boleh juga, ya kan? Iya, waktu ini sebenarnya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kita free online-nya. Tapi lambat ngasih tahu. Kita ngasih taunya tanggal 11 ini. Kasian, jadi nggak ada. Gimana sih? Terlambat sehari. Oke, Nina Munana. Dok, OCD bisa disembuhkan apa hanya bisa berkurang ya? Tergantung terminologi sembuhnya apa maksudnya. Menjadi orang lain gitu, enggak. Trait-nya biasanya akan tetap ada. Trait-nya loh ya, jenis. Dan trait itu kan sebenarnya nggak melakukan hal yang membahayakan. Ya kan? Dok, mana sih lebih baik introvert lah extrovert? Nggak apa-apa, yang mana aja boleh. Ya, mana sih lebih baik ini cuekan apa yang perfeksionis? Iya, yang mana aja baik. Tapi ada baiknya, ada kekurangannya. Yang penting fleksibel. Gitu Iya, aja. kuncinya fleksibel benar itu tadi. Ya, kalau OCD bisa dalam artian pulih, tidak lagi mengganggu. Pulih itu kan artinya tidak menjadi gangguan lagi. Iya. Itu loh. Apakah kemudian masih coraknya seperti itu? Ya, kalau itu perfeksionis kan nggak perlu dihilangin juga, ya kan? Banyak orang prestasinya baik dengan ada trait, ya, ciri perfeksionisnya. Selama tidak mengganggu. Iya, di kantor begitu, di rumah jangan, ya kan? Nanti stres pasangan di komentar itu kok begini nih, gimana sih nyuci kok begini? Kok aja ya kan? Harusnya gini nih gitu, diganti dengan sebagainya. baiknya. Baiknya sih bisa bersih, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nah gitu kan. Siap. Voucher medical check up mental health ya Dok. Kapan-kapan Dok kayaknya boleh tuh Dok. Apa tuh? Itu giveaway. Oh yang mana? Oh yang di Yang atas nih, atas. voucher medical check up mental health ya Dok. Bisa. Iya kan?
Tapi kita jadi dagang dong nanti. Iya nanti bener kita juga ya. ini kannya dari klinik dong. Kalau dokter nggak boleh ngasih diskon. Nanti yang ngasih diskonnya klinik. Iya, nanti kan. kita Nanti kita rayu, ya kan tempat saya kerja. bisa lah kita Bisa nggak atur-atur. dikasih giveaway, ya kan Iya. gitu. Kalau dokter nggak boleh jualan, ya kan. Kita memberikan layanan. Sih. Marvin Budi Harjo, Mas Ardana juga OCD Mas, sungguhan Mas, udah berapa lama udah sembuh Mas? Nah. Dari zaman kuliah itu tahun 2006, itu nggak tahu sih Kak karena apanya nggak sempet digali, tapi pas dapat pengobatan bipolar itu dia membaik. Udah berapa lama? Berarti dari 2006 sampai sekarang itu 14 tahun. Tapi sekarang sih sudah membaik walaupun masih suka ngecek. Dari tadinya 9 kali sekarang 3 kali dok. Ya ritualnya. Ya lumayan lah turun 6. Tidak terganggu lah, tidak ekstrim banget lah. Ya. Nggak sampai telat-telat kemana gitu. Tuh ada lagi yang wah ini kalau ini sangat baca nih, moderatornya ganteng. Cie. Moderatornya ini ya, saya narasumbernya. Iya kan? Siap, terima kasih. Narasumbernya cantik. Gitu. Geisha ya kan? nih senang sekali memberikan emoticon. Iya. Ini artinya aku apa tak bisa lihat. emoticonnya itu ya? Ketawa itu ya. Wak Gitu. berarti anggap aja gitu. Oh, 6 menit lagi dok. Gimana dok? Mau ada giveaway sekarang? Saat ini belum kepikiran. Belum kepikiran ya? Giveaway-nya, ya kan? Mulai dari 16 aja ya. Tapi aku langsung jadi keinget kartun favorit saya loh. Apa tuh? Kartun favorit saya tuh Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Karakternya sebenarnya tanpa kita sadari itu mengalami gangguan-gangguan atau serius? minimal trait lah. Oh gitu. Iya, Winnie the Pooh eating disorder. Oh iya, makan madu terus ya. Iya, si keledainya siapa namanya tuh? Ior. Kan depresi. Oh iya bener ya. Terus Tiger Tiger ADHD. Oh dia nggak bisa diam ya? Bisa diam. Benar. Piglet anxiety. Oh dia suka anxiety ya? Iya, nanti jangan-jangan hujan nih, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Iya. Ya. Saya baru notice loh. Itu kenapa saya suka itu karakternya lucu-lucu. Benar. Itu si rabbit apa? Ada kelincinya? Ada kelinci ya emang ya? Ada kan kelinci kan? Yang suka berkebun itu kan kelincinya. Nah itu saya lupa. Nah itu OCD. Oh dia OCD. Kan harus teratur tuh tanamannya. Gitu. Emang gitu dok. Iya pembersih. Ya. Emang si pembuat Winnie the Pooh itu emang membuat tahu seperti sih, saya itu. nggak pernah nanya. Cuman kan kalau kita perhatikan begitu. Iya keren ya. Iya. Gitu. Benar. Tapi kita bisa belajar sebenarnya dari situ bahwa teri-teri tertentu yang penting kita bisa fleksibel, saling mengisi sebetulnya cukup harmonis ya. Iya. Itu ya. Geisha so. Enggak kok benar kok Mas kok. Ananda Deviana. Dok, kalau susah tidur sampai 2 hari nggak tidur, apakah itu anxiety? Tergantung ya dok ya. Apa itu? Kalau susah tidur sampai 2 hari nggak tidur. Nah nanti simak khusus ya. Jadi gini episode berapa gitu nanti dicari soal sulit tidur. Nah, situ membahas kupas tuntas apa aja sih. Oh, yang pas kita syuting di keluar ya. Iya, Studio Kamar Tidur. Benar. Ya cari aja di YouTube-nya Diskoria 88 atau di Spotify-nya. Jadi gini. Itu ada tuh judulnya sulit tidur. Sulit tidur. Iya, macam-macam. Lupa sih judul. Jangan langsung meloncat. Jump to the conclusion ya. Begini baik ini dong. Enggak, ya. Oke. Terima kasih kalau memang benar-benar membantu. Ya, kan itu yang kita inginkan. Ntar dulu nih ada pesan-pesan sponsor enggak? Oh ya, besok kita skip dulu ya kopi kentalnya. Kopi kentalnya lagi di skip dulu karena kita ada live YouTube. Berikutnya saya janjikan minggu depan gitu ya. Minggu depan kita akan ngomongin sesuatu yang sering saya posting. Tentang apa? HSP. Highly sensitive person. Wah, topiknya menarik dan saya pas lagi nggak bisa datang. Nggak apa-apa. Memang sengaja supaya ada nggak bisa datang ya kan. HSP nanti kita bahas entah pakai pendekatan yang mana, apakah meaning means more atau ada hal yang lain. Wah, penasaran? Gitu. Ayo diikuti. Iya, beberapa saya lihat postingan yang cukup banyak tuh peminatnya tentang HSP. Makanya nanti kita buat khusus tuh
untuk hal-hal itu. Kemudian saya sensitive juga person. kasih bocoran, tapi mungkin bukan komunitas teman baik, tapi mungkin saya juga akan buat ya kan webinar khusus nantinya ya buat VIP sama ruang pulih ini lagi digodok sih gitu. Wah. Digodok. Semoga cepat matang ya dok ya, dan cepat bisa kita santap. Iya gitu. Oke deh kalau gitu nih kita udah 2 closing. Iya ini mau closing dok. Hmm. Terima kasih my friends yang sudah menonton dan memberikan banyak pertanyaan. Semoga pertanyaannya menjawab dan membantu. Terima kasih juga Dr. Rai, dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Novel, gstrai.com, komunitas teman baik, Diskoria 88. Sampai jumpa minggu depan ya dok ya. Minggu depan tetap ada ya. Dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dan berbeda tentunya. Apa itu? Saya mau dadah jadi joget nih. Ya udah dadah aja. Oke, sampai ketemu ya. Bye bye my friends.